Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan November 2024 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya. Kita buka dari melihat bagaimana energinya kamu dengan si dia di sebelum bulan November 2024. Oke, nah jadi kalau Mari tangkep ya seperti ini energinya. Nampaknya hubungan ini tuh jauh lebih indah jika diangan-angan gitu ya. Karena kalau dalam dunia nyatanya, aktivitas senyata-nyatanya kalian berdua, ini tuh bisa aktivitas yang kok kayaknya tidak begitu intens kah gitu ya. Kok sepertinya bahkan ada kok bukan hanya tidak intens, tapi ya bisa jadi sudah tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, kalau Mari tangkep di sini tuh kamu seperti yang sedang berusaha untuk berjuang gitu ya. Kamu berjuang untuk coba menghapuskan tentang seseorang ini dari pikiranmu, dari perasaanmu, dari hidupmu gitu ya. Kalau dibilang jujur-jujur, kalau ditanya jujur-jujur, apakah memang kamu Taurus mau berpisah dari si dia? Ya nggak mau kamunya berpisah. Ya kamunya mau ya hubungan ini tuh langgeng, panjang, harmonis. Semakin hari semakin banyak cintanya, semakin banyak kasih sayangnya, semakin banyak bahagianya, tenangnya, damainya, dan sebagainya ya. Apa-apalah hal-hal yang bisa diharapkan dalam kehidupan ini ya. Hal-hal yang tentu baik-baik gitu ya, positif-positif. Ya kamu sebenarnya ya mau hal itu tuh bisa terjadi dalam hubungan kamu bersama dengan si dia gitu ya. Namun ternyata untuk di saat ini keindahan itu tuh ya tidak tampak di dunia nyata gitu ya. Justru hal sebaliknya. Nah di sana ya. Nah, dan energinya kamu di sini tuh Mari lihat energi yang kamu juga nggak bisa ngoyo-ngoyoan ya ke si seseorang ini gitu loh. Kamu tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian, ada isu dalam relationshipnya kalian ini. Kamu ngerti isunya itu tuh apa barangkali gitu ya. Tetapi untuk menyelesaikan isu itu Mari lihat kamu jangan-jangan pun agaknya kurang berdaya gitu ya. Apalagi kalau isunya itu tuh kamu tangkep datang dari si dianya gitu. Misalnya ya, hubungan saat sekarang ini tuh tidak komunikasi karena seberapapun seringnya kamu mencoba untuk membangun komunikasi dengan dia, tetapi dia tidak merespon. Lah terus mau bagaimana kamunya ya? Kamu ngerasa terus aku mau bagaimana? Aku bukannya tidak coba telepon dia, bukannya aku tidak coba chatting dia, tapi aku tidak disambut gitu. Dianya banyak diam, dianya banyak cueknya gitu ya. Tidak seperti seharusnya bagaimana caranya dia merespon diriku. Jadi ya kamu ya apa boleh buat gitu ya. Nah jadi daripada kamu merasa frustrasi, karena kamu ada frustrasinya di sini ya, kamu udah sempat stresnya, kamu sempat merasa tertekan, terutama secara mentalnya kamu. Daripada kamu terus-terusan mengalami hal itu, akhirnya kamu di situ tuh yang kayak lebih mencoba menenangkan dirimu sendiri, gitu ya. Kamu tahu bahwa rasa sedihnya kamu atas sikapnya si pasanganmu ini, itu tuh harus kamu tenangkan, ya. Harus kamu lepaskan rasa sedih itu. Nah di sana. Jadi kayak belakangan hari ini kamu tuh lebih banyak ngerjain dirinya kamu sendiri
daripada melakukan hal ini hal itu dalam hubungannya kamu sama si pasangannya kamu ini, gitu. Karena si pasangannya kamu ini, mari lihat, dia tertutup ya sama kamu, tertutup di situ. Kamu sebenarnya nggak suka hubungan yang kayak gini tuh, nggak suka. Ada misteriusnya si seseorang ini di matamu, gitu ya. Lebih banyak kayak kamu secara intuitif itu tuh tahu ada ini yang sedang dia sembunyiin, gitu ya. Untuk beberapa ya, ada yang kayak nggak enak perasaannya kamu ini terhadap si dia, gitu ya. Atau ya terlalu berjarak ya si pasangannya kamu ini dari dirimu, gitu ya. Kok makin lama makin berjarak dia dari kamu, gitu ya. Dibilang dia ninggalin kamu ya enggak, tapi dibilang dia bersama dengan kamu ya dia menjaga seolah-olah ada jarak aman antara kalian, gitu ya. Nah di situ seolah-olah kadang-kadang kamu kayak ngerasa dia mengisolasi dirinya dia dari kamu, gitu ya, membuat ada gap antara kalian berdua. Dan mari lihat, ketika dia melakukan hal seperti itu, sakit banget ya hatinya kamu ya. Karena setaunya kamu ya, kalau dalam sebuah hubungan lebur gitu lah, ada dua orang yang lebur di situ. Tapi sementara dalam hubungan kamu sama si pasanganmu, kamu membuka diri kepada dia untuk terjadi peleburan itu tadi. Tapi kok dianya seperti yang tidak mau gitu ya. Ibaratnya gini, kamunya ingin total sama si pasangannya kamu. Tapi kamu selalu acap sekali gitu ya, menemukan kok kayaknya dia nggak kayak dirimu gitu loh. Jadi itu yang bikin kamunya itu tuh sedih gitu ya, sakit kamunya gitu loh ya. Mungkin kamu ya kalau dihitung-hitung ya, daripada bencinya, marahnya kepada dia, kamu lebih banyak rasa sedihnya di situ ya. Karena gimana pun kamu pakai sisi emosionalnya kamu yang lembut itu gitu ya. Kamu itu tuh memang pakai hati gitu loh ngejalani hubungan ini dengan si dianya. Jadi ya yang cedera di situ tuh hatimu. Ketika hati cedera, ya tangisan yang datang, kesedihan yang lebih kuat. Kalau marah-marah itu tuh ego yang tersakiti, makanya bisa ngamuk, bisa marah. Gitu ya. Pakai ego. Kalau kita pakai ego, terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, ya. Itu tuh bawaannya berang, ngamuk. Mau ninju bawaannya, mau nyakar bawaannya, mau maki-maki bawaannya. Tapi di sini mari lihat, kamunya tuh lebih banyak layunya ya. Lebih banyak layunya, nangisnya, sedihnya, resahnya, gelisahnya. Nah seperti itu ya. Kamu butuh kehadiran seseorang ini membalas apa yang terbit dari batinnya kamu, hatinya kamu untuk si dia. Tapi jangan-jangan untuk saat ini kamu tuh mengetahui bahwa hal yang kamu harapkan itu sampai sekarang, setelah kamu tunggu-tunggu beberapa saat, kok tak kunjung ada. Nah di situ ya. Tapi kamu bisa aja sudah terlanjur lumayan banyak ya ekspektasinya kamu terhadap hubungan kalian ini. Kamu udah banyak tuh angan-angan manisnya ya sama si pasangannya kamu ini. Tapi ya angan-angan manis itu hanya sebatas angan-angan manis saja. Setidaknya untuk sampai sebelum bulan November 2024 ini. Gitu ya. Kalau si pasangannya kamu sendiri, memang dia itu tuh bukannya nggak ada ya perasaan cintanya dia sama kamu. Bukannya tidak ada perasaan sayangnya dia sama kamu. Tapi barangkali dia lebih memilih ya untuk tidak menunjukkan hal itu kepada dirimu. Memang jangan-jangan kebutuhan untuk memiliki pasangan, terutama kamu ya sebagai pasangan, barangkali memang kebutuhan itu tuh
tidak menjadi sebuah kebutuhan yang besar ya bagi si dia. Gitu loh. Jadi kok kayaknya seseorang ini tuh ya yang menjadi pasangannya kamu seperti masih ingin kemandirian, kebebasan, gaya hidup yang fleksibel. Jadi maksudnya gini, kalau untuk terikat pada sebuah jalan kehidupan masih bukan satu hal yang tepat bagi dia, gitu ya. Dia nggak mau ada aktivitas yang rutin gitu ya, yang terjadi antara kalian berdua. Maunya dia ini memang dia agak diberikan keleluasaan dari kamunya, gitu ya. Nah, kalau mari tangkep ya, kayaknya orang ini tuh saat sekarang lebih nyaman dia. Kalau dianya itu tuh hidup sendirian saja dulu gitu ya, tanpa ada harus dibersamai atau membersamai orang lain gitu loh ya. Jadi kayaknya dia sedang menikmati ya, dia sedang menikmati diri dia sendiri di sini. Mari lihat ya, di situ. Dan nampaknya untuk saat ini tuh dia memang kayak yang ngerasa tahu-tahu aja gitu ya di dalam dirinya dia. Kayaknya bukan kamu deh. Ini pasangannya dia yang akan menghabiskan masa tua bersama-sama. Gitu ya. Jadi kayak ngerasa bahwa cepat atau lambat kalian berdua ini tuh memang akan berpisah. Ya, diam-diam di dalam dirinya, bukan dia rencanakan ini ya, tapi memang kok kayaknya memang begitu takdirnya kalian ya. Memang bukan untuk berjumpa ya dan terikat sampai akhir usia gitu ya. Hanya sebatas kayak kalian saling melintas dalam kehidupan satu sama lain. Dia melintas dalam hidupnya kamu melintas dalam hidupnya dia. Nampaknya hanya di situ. Gitu loh. Ya. Kalau untuk penyatuan secara fisik, agaknya di sini tuh bisa berat gitu, ya. Bukannya dia mengkonsepkan hal itu, tapi ya begitu kalau mari lihat ya jalan nasibnya hubungan kalian berdua ini. Nah di sana. Jadi ya bisa jadi dia memang nggak bilang putus sama kamu, dia nggak bilang pisah sama kamu, tapi dari sikap-sikapnya dia, kamu bisa dapat tahu gitu ya, bahwa jangan-jangan orang ini tuh memang sedang mengelak, menghindar dari kamu, yang pada akhirnya ujung-ujungnya ya berpisah. Dan mari lihat di sini tuh kamu kok kayaknya juga sedang mempersiapkan dirinya kamu gitu ya. Nah di sana kamu nggak berusaha untuk mencegah itu. Dan seperti kata Mari tadi ya, jangan-jangan memang kamu nggak punya energi juga ya untuk mencegah hal itu tuh jangan sampai bisa terjadi gitu loh. Nah di sana oke, baik. Kita akan lihat bagaimana energi ini di bulan November. Nah, ya. Iya. Jadi kalau melihat memang kamu posisinya di bulan November lebih banyak mencoba untuk healing ya. Kamu lebih banyak mencoba untuk healing di sana. Kamu lebih banyak kayak mencoba untuk menerima ya situasinya kalian, karena ternyata situasi yang seperti ini belum ada perubahannya untuk di bulan November gitu. Tapi ya memang di sini tuh kamu nanti memang bisa agak sadar gitu ya, lebih tersadar kamu, aduh aku sayang sama ini orang, aku cinta sama ini orang gitu ya, sayang betul kamunya sama dia gitu. Nah di sana jadi
nanti ketika kamu sadar bahwa ada keistimewaannya dia dalam hidupnya kamu, ketika tindakan nyata tidak mampu untuk kamu lakukan menjangkau dia, mencoba menggugah dirinya, maka kamu di sini tuh ngambil jalan pintas ya. Jalan pintasnya kamu ya terhubung kepada yang punya kehidupan. Ya, jadi kalau Mari lihat beberapa di antara kalian di sini tuh banyak-banyak afirmasi gitu ya. Kalau Mari lihat ya aktivitasnya kalian banyak-banyak afirmasi, kalian banyak-banyak berdoa. Kalian yang bisa ngelakuin ritual ini ritual itu ya, sambil ketika habis sholat ya, ketika bagian berdoanya memohonkan kepada sang pemilik kehidupan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, ya mungkin kamu akan berdoa ya, semoga Tuhan membolak-balikkan hatinya dia, memperbaiki keadaan kalian saat ini gitu ya. Ya mungkin kamu yang kayak, ya Tuhan kalau dia jodohku dekatkan, kalau dia bukan ya jauhkan. Tapi juga kuatkan aku menerima keadaan itu. Mungkin kamu akan berdoa seperti itu. Karena kamu lebih banyak doa-doanya nanti di sini. Gitu ya. Kamu ya bisa jadi memang tidak akan lagi berusaha untuk menjangkau si pasangannya kamu. Ya sama seperti sebelum bulan November. Gitu ya. Dan ya hal ini tuh atau hubungan ini tuh ya stuck dia modelnya. Mari lihat ya, tidak ada pertumbuhan atau perubahan yang sedikit pun kok. Kalau Mari lihat sih belum ada ya perubahan, walaupun kamu ngarepnya yang dosa banyak-banyak dulu gitu ya, setidaknya dia maulah gitu ya lebih sering ketemu sama kamu, atau ya maulah sedikit lebih rajin membalas pesannya kamu gitu ya, chattingnya kamu gitu ya, atau dia punya kesadaran lah untuk mengabarkan tentang dirinya kepada dirimu gitu ya, atau ya kamu ingin kalau dia menyatakan dia rindu sama kamu, dia sayang sama kamu dan sebagainya gitu ya. Nah tetapi untuk hal-hal itu Mari lihat ya masih belum terjadi gitu ya. Dia masih akan hening di sana, dia masih akan berjarak dari kamu gitu ya, dan bahkan bisa ini makin bertambah heningnya dia dari kamunya gitu ya. Katakanlah ya, jika di bulan kemarin masih ada komunikasi, ketika komunikasi itu diakumulasikan, dihitung banyaknya, boleh jadi ya dalam 30 hari 1 bulan adalah di situ tuh komunikasinya 2-3 kali. Nanti di bulan November ini bisa jadi memang sama sekali nggak ada komunikasinya, atau ya terjadinya komunikasi hanya hitungan satu kali. Itu contoh aja loh ya, hitunglah sendiri seberapa banyak kalian di sebelum bulan November itu tuh terjadi pertemuannya, berbincang-bincangnya. Hitunglah hal itu tuh ya akan berkurang nanti untuk di bulan November ini. Nah di sana. Tapi ya perhatiannya kamu ya, pikiranmu, perasaannya kamu masih tetap tertuju kepada si seseorang ini gitu ya. Hanya saja mungkin ketika memang tertuju kepada dia, tidak lagi sesakit yang kemarin. Kalau kemarin kamu ketika mikirin dia bawaannya pengen nangis gitu ya, bawaannya itu tuh resah, gelisah. Nah untuk di bulan November kamu pun agak lebih tenang, mari tangkep ya. Kamu agak lebih mampu bisa menerima ya, lebih baik lagi lah kemampuannya kamu menerima sikapnya si pasangannya kamu ini ke kamu, situasi hubungannya kamu dengan si dia. Kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi masih kayak belum terlihat indah gitu ya hubungan kalian berdua ini. Oke. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius ada di sana, Aries hadir. Berikut ada energi dari Taurus, Taurus, Virgo, Capricorn di situ ya. Ada energi dari Pisces di sini.
Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.